Oke, para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan dalam segmen kedua diskusi kita hari ini, yaitu The Crucibles of Leadership, yang kita ambil dari Harvard Business Review bulan September tahun 2002, dan yang kita akan pelajari atau kita diskusikan hari ini adalah apa sih yang membuat leaders itu bisa menjadi tangguh dan menjadi unggul dalam perjalanan hidupnya. Dikatakan bahwa Warren Bennis sebagai profesor di USC, University of Southern California, dia meneliti banyak sekali eksekutif, dan dari 43 eksekutif unggulan yang dipelajari, ada satu hal yang umum adalah bagaimana mereka bisa mengatasi kesulitan dalam hidupnya dalam masa-masa dia merintis karirnya dulu, ya. Nah, dikatakan bahwa dari setelah cerita kesana sini, Warren Bennis menyimpulkan ada 4 skills dari tough leaders. Satu adalah tough leaders itu bisa persuade orang untuk sesuatu yang shared belief, bisa melakukan satu persuasi sehingga orang mau melakukan sesuatu berdasarkan value yang dipercaya bersama. Ya. Kedua adalah dia bisa mengemukakan satu pendapat yang beda dan juga bisa walaupun beda bisa meyakinkan orang lain. Ya, kemudian yang ketiga adalah bahwa mereka selalu menjaga integritasnya. Keempat adalah tough leaders itu punya adaptive capability, bisa mengadaptasi terhadap masalah-masalah, kesulitan-kesulitan sekalipun, dan selalu bisa melihat dari sisi positifnya. Kalau di bahasa Indonesia itu kita punya kata yang namanya kegigihan. Kalau kegigihan kita cari padanannya dalam bahasa Inggris, itu bisa keluar 2 macam. Ya, satu adalah persistence atau perseverance, yaitu bagaimana kita bisa bertahan dalam satu kondisi yang sulit dalam tempo yang lama dengan tetap menjaga integritas, misalnya menjaga kita punya passion, kita punya dreams. Itu adalah persistence atau perseverance. Yang kedua adalah resilience. Resilience itu adalah bisa kalau jatuh bisa bangun lagi. Ya, bedanya tadi kan satu masalah yang sulit dan panjang. Kalau di penyakit atau penyakit kronis ya, Dok ya. Kalau yang kedua adalah resilience, itu penyakit akut gitu ya. Jadi begitu dia jatuh, ya, dia bisa bangun lagi. Kata orang yang membedakan orang sukses dan yang gagal adalah orang yang sukses jumlah bangunnya lebih banyak dari jumlah jatuhnya gitu ya. Kalau orang yang gagal jumlah bangunnya kurang dibandingkan jumlah jatuhnya gitu. Nah, jadi kegigihan inilah yang membedakan orang leaders yang sukses dan unggul ini dibandingkan yang lain. Walaupun banyak orang lain yang punya kemampuan yang baik dan intelektual yang baik, tetapi tanpa kegigihan ini sulit menjadi leaders yang unggul dan tangguh. Nah, kita masih bersama dengan Pak Joko yang tadi sudah sharing tentang pengalaman hidupnya, dan kemudian kalau Outward Bound Indonesia ini mulus-mulus saja Pak ya, dari awal sampai sekarang ini growing very well gitu? Tidak. Tahun pertama sulit karena Outward Bound itu adalah satu training atau konsep yang sama sekali baru bagi Indonesia ya. Waktu itu tidak ada pelatihan bawa eksekutif ke outdoor, ke hutan, ke gunung, itu tidak ada ya. Jadi ini konsep yang sama sekali baru. Memang banyak anak-anak mahasiswa yang naik ke gunung ya, tapi tidak ada eksekutif yang dibawa ke gunung atau ke hutan, itu tidak ada. Nah, jadi waktu kami baru mulai tahun 90, sekarang kami berumur 20 tahun, itu kami merasakan kesulitan untuk menawarkan kepada para corporate executives ya. Karena mereka mengatakan kalau training ya di dalam ruangan, masa training dibawa ke hutan, dibawa ke gunung gitu. Jadi konsepnya ini sama sekali baru, ya. Sehingga tahun pertama kami kesulitan. Tahun 90. Tahun 90. Ya? Waktu kami lahir. Ya, padahal di Amerika, di Eropa sudah biasa, ya, eksekutif dibawa untuk adventure itu sudah biasa. Tapi di Indonesia sangat baru sekali. Ini barang baru sekali. Sehingga tahun pertama kami kesulitan. Tapi Pak Cacuk Sudaryanto almarhum melihat bahwa ini sesuatu yang bisa merubah Telkom. Waktu itu masih berupa Perum ya, Perum Telkom. Beliau kan ahli manajemen. Beliau mengatakan kalau
memang sistem bisa dibuat, tapi bagaimana merubah orang, bagaimana merubah paradigma orang, merubah karakter orang. Ya. Kalau hanya dikuliahin, diberi kuliah, rasanya masuk kiri keluar kanan, apalagi orang-orang kita ini pinter-pinter ya, atau mengaku pinter begitu. Jadi normatif aja, Jadi normatif aja. Tapi ini Outward Bound ini berbeda karena metodenya sangat berbeda sekali. Ini learning by doing through adventure. Jadi membawa eksekutif ke keluar comfort zone mereka, kemudian diberi tantangan. Itu metode yang kami lakukan dan sangat efektif sekali. Telkom bukan hanya mengirim puluhan orang, tapi 1.000 orang ya. Jadi tahun 91 setelah 1 tahun kami babak belur, kami berhasil membawa Outward Bound ke Perum Telkom waktu itu. Dan saya harus ke Bandung hampir tiap bulan untuk mengikuti pembukaan di sana ya. Jadi mereka banyak sekali yang dikirim ke kami dari seluruh Indonesia. Para eksekutif dari Telkom itu dibawa ke Jatiluhur pada hari pertama setelah dibuka oleh pimpinan dari Telkom. Dengan bus mereka ke Jatiluhur, ke tempat kami. Selama 5 hari mereka diberi tantangan ya, di air, di gunung, hutan dan lain sebagainya, dan mereka kembali setelah 5 hari mengikuti pelatihan mereka, dan juga tidak lama kemudian BCA juga mengikut sertakan sampai sekarang malah BCA mengikut sertakan. Para dari Outward Bound Indonesia ini prinsipnya apa sih Pak? Jadi memang kalau kita lihat, kalau yang saya lihat ya Pak ya, correct me if I'm wrong, bahwa Outward Bound Indonesia dengan ini adalah yang dituju adalah attitude gitu Pak ya. Ya, jadi ya kami lebih pada karakter ya, sikap hidup baik di kantor, di rumah atau di mana saja ya. Jadi karakter untuk bagaimana seseorang bisa menjadi orang yang bisa self reliant ya, menjadi orang yang bisa dipercaya begitu. Bagaimana menjadi orang yang punya respect kepada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Bagaimana orang itu punya personal values, ya, values yang personal values yang sangat penting bagi orang itu, ya. Bagaimana dia bisa bekerja sama dengan orang lain, bagaimana dia empower dia sendiri, bagaimana dia tetap continuous learning, ya, bagaimana dia terus belajar, meskipun sudah, termasuk bagaimana dia bisa mengatasi kesulitan-kesulitan ya. Persis ya. Tapi kesulitan ini kan, kesulitan itu tidak terasa sulit kalau kita tahu itu akan berakhir segera gitu Pak. Jadi satu hal yang membuat orang itu tambah sulit kalau kita nggak tahu kapan ini berakhir kesulitannya gitu ya. Tapi kalau kita tahu satu training itu 5 hari gitu ya, sulit ya udah cuma 5 hari ini ya, hope-nya besar gitu ya, bisa menutupi kesulitan-kesulitan. Jadi korelasinya apa sama kesulitan di dalam dunia hidup kita, kenyataan sehari-hari yang kadang kita nggak tahu ini kapan ya berakhirnya kesulitan saya nih ya. Itu yang membuat orang yang cream of the cream-nya terus kesulitan di sana gitu ya, tidak tahu selesai kapan gitu ya. Jadi korelasinya apa Pak dengan begini, ini? kalau di pelatihan Outward Bound itu peserta itu dibombardir dengan tantangan ya, dengan challenges. Tantangannya bisa di air, bisa di gunung, bisa di hutan ya, atau juga di tempat di tempat kami ya, di sana di pinggir danau Jatiluhur. Tantangannya itu ada yang fun, tapi ada yang memang membutuhkan perseverance. Setelah ada pelatihan, kemudian kita ada diskusi, debriefing. Nah, ada debriefing. Itu yang penting sekali. Debriefing itu penting sekali karena di sana kita bisa membahas tantangannya apa yang dilalui dan korelasinya apa dengan tantangan hidup di rumah atau di kantor. Ya. Jadi itu yang penting sekali. Korelasi antara tantangan di sana dibawa ke tantangan di hidup sehari-hari. Itu dibahas di dalam diskusinya itu. Dan itu penting sekali. Jadi untuk menjawab tadi pertanyaan tadi, kita membawa tantangan atau masalah-masalah yang dihadapi di Jatiluhur di dalam pelatihan itu, dalam itu menjadi suatu
satu metafora, ya, suatu kiasan. Korelasinya dengan masalah yang ada di hidup kita, ya. Dan itu sangat relevan sekali. Bisa jadi kita bisa katakan kita bikin miniaturnya lah dari satu masalah itu. Dan kemudian kita ajarin tekniknya gimana supaya bisa dibuat korelasinya kalau miniatur ini jadi reality di dalam kehidupan gitu Pak ya. Betul. Oke, Pak Joko, kembali kita harus break sebentar karena ada segmen yang kita harus break. Dan buat para business leaders dan intellectual business community yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Kita break untuk segmen berikutnya. Ayo.